Selama bulan suci Ramadan, masyarakat banyak beraktivitas di luar rumah. Kapolres Aceh Tengah AKBP Nur Rahmanul Hakim meminta masyarakat untuk mengantisipasi sejumlah hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kasus pencurian maupun kebakaran pemukiman akibat unsur kelalaian ataupun sebagainya. Beribadah sholat raweh agar menjaga kendaraan bermotornya dengan menggunakan kunci ganda, dan juga jangan lupa meninggalkan rumah dengan keadaan terkunci dan cek kompor-kompor ataupun gas-gas sehingga tidak terjadi pencurian maupun kebakaran. Kapolres juga mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, mengingat di bulan Ramadan volume kendaraan meningkat, khususnya pada sore hari, sehingga perlu kehati-hatian para pengendara agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Jadi untuk kepada masyarakat yang akan menjalani ibadah Ramadan, yang pertama adalah khusus di saat sore hari menjelang buka puasa, agar bertertib lalu lintas karena kadang kecelakaan lalu lintas banyak terjadi saat menjelang buka puasa karena orang terburu-buru untuk buka puasa, dan juga patuhi aturan sehingga tidak terjadi kemacetan di tempat-tempat yang menjadi sentra penjualan makanan berbuka. Kebakaran terjadi di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat sore 31 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana pada saat kejadian di bulan Ramadan itu banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk mencari makanan berbuka puasa. Sontak kemacetan terjadi karena lokasi kebakaran berada di kawasan kota Takengon. Pemadam kebakaran dari Aceh Tengah dibantu damkar Bener Meriah untuk memadamkan api yang berkorbar. Tim baru berhasil memadamkan api pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pasca musibah kebakaran yang menimpa 25 unit rumah warga Dusun Datu Kemili, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, pemerintah menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Bantuan bagi para korban kebakaran tersebut diserahkan oleh PJ Bupati Temir Zuan. Bantuan yang diserahkan langsung kepada 25 kepala keluarga korban kebakaran tersebut berupa bantuan masa panik berasal dari buffer stok dinas sosial dan bantuan uang duka dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kunjungannya, PJ Bupati Aceh Tengah Temir Zuan kembali menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa korban. Temir Zuan juga menyampaikan permohonan maaf karena baru dapat berkunjung ke lokasi kebakaran secara langsung. Dalam kesempatan itu, Mirzuan juga memerintahkan Kepala Dinas Perkim Aceh Tengah untuk segera melakukan penataan kembali lingkungan perumahan pemukiman masyarakat di lokasi bekas kebakaran. Sementara kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan, Mirzuan meminta agar segera berkoordinasi dalam pemulihan psikologi mental anak-anak korban kebakaran untuk menghilangkan trauma pada anak korban kebakaran. Camat Bebesen Hermansyah mewakili masyarakat Kampung Kemili menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Herman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah dan sekitarnya yang secara spontan telah menggalang bantuan untuk meringankan beban para korban kebakaran. Hermansyah menambahkan, dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, aspirasi dan permohonan masyarakat yang disampaikan kepada PJ Bupati agar menjadi pertimbangan dan ditindaklanjuti karena posko pengungsian bersifat sementara. Tidak memakan dan minum di tempat umum selama waktu berpuasa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH Aceh Tengah melaksanakan kegiatan razia rutin selama bulan suci Ramadan pada siang hari. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Tengah Aryansyah melalui Kabid Penegakan Hukum dan Syariat Islam Hasan Basri mengatakan salah satu tujuan razia untuk memantau warung agar tidak berjualan pada siang hari. Disebutkan dari hasil razia tersebut, para pemilik warung yang menjual makanan dan minuman telah mematuhi jam berjualan sesuai seruan bersama yang dikeluarkan oleh Porkopimda Aceh Tengah, di mana dalam seruan tersebut para pedagang termasuk para penjual takjil baru diperbolehkan melayani pembeli mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilarang menjual makanan dan minuman mulai pukul 5 subuh sampai pukul 15
sore. Dalam pelaksanaan razia sendiri, personel Satpol PP dan WH yang diturunkan juga turut didampingi oleh mahasiswa dari Universitas Gajah Putih UGP Takengon dan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Tengah. Ditambahkan Hasan Basri, dalam menjaga kenyamanan masyarakat yang menjalankan puasa, kegiatan razia terhadap warung-warung akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Memasuki 12 Ramadan 1444 Hijriah, kedatangan pemudik di Terminal Terpadu Paya Ilang Takengon masih tergolong sepi. Petugas mencatatkan kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat Kementerian Perhubungan di Terminal Terpadu Paya Ilang Takengon, Murdin Elvianto menyampaikan, sejauh ini tidak ada lonjakan kedatangan pemudik di terminal dan cenderung normal. Biasanya, kata Winkul, sapaan akrab Nurdin, lonjakan kedatangan pemudik baru akan terjadi pada H-7 Idul Fitri. Untuk sementara masih normal, Pak. Normal, ya? Mungkin H-7 ada lonjakan penumpang. Kalau untuk ongkos ataupun tiket bus ini gimana, Pak? Kalau untuk ongkos, tiket bus masih seperti biasa, Pak. Kalau untuk ke Medan, tronton 250.000. Ditambahkan Winkul, pihaknya terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 1444 Hijriah dengan melakukan patroli, penjagaan, dan ramcek kendaraan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan jelang mudik dan balik Lebaran. Satiran, RRI Takengon melaporkan. Tarif angkutan umum dari Takengon, Banda Aceh dan sebaliknya maupun Takengon ke Medan dan sebaliknya masih normal. Belum ada kenaikan tarif angkutan memasuki 2 minggu jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Petugas loket di Terminal Paya Ilang Takengon, Heri, menyampaikan sampai saat ini tarif yang diberlakukan masih normal dan belum ada kenaikan harga. Dirincikan untuk saat ini tarif angkutan antar kota dalam provinsi AKDP dari Takengon ke Banda Aceh maupun sebaliknya Rp170.000 untuk angkutan menggunakan AC, sedangkan non-AC Rp150.000. Selanjutnya, angkutan kota antar provinsi AKAP Takengon ke Medan Rp250.000 untuk kendaraan atau bus tronton dan bus 6 roda Rp200.000. Untuk sementara tarif belum ada kenaikan lah. Kemungkinan di H-3 kemungkinan sudah ada kenaikan harga tiket menuju Banda Aceh, Langsa, Medan. Normalnya ke Banda Aceh 170, kemungkinan setelah H-3 sebelum Idul Fitri dia ada kenaikan harga 20%. Sementara untuk penumpang 2 minggu menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah dari Terminal Paya Ilang Takengon ke Banda Aceh maupun Medan masih tergolong sepi dan belum ada peningkatan penumpang. Diperkirakan peningkatan penumpang akan terjadi mulai H-7 Idul Fitri 1444 Hijriah. Satiran, RRI Takengon melaporkan. Organisasi Angkutan Darat Organda Aceh Tengah memastikan tidak ada pemberlakuan tusla atau tambahan biaya angkutan darat untuk angkutan kota dalam provinsi AKDP pada Lebaran 1444 Hijriah. Ketua Organda Aceh Tengah Junaidi dikonfirmasi RRI menyampaikan tusla tidak diberlakukan lagi dikarenakan sudah ada kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Organda Aceh katanya telah melakukan penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang AKDP untuk kelas non-ekonomi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pada September 2022 lalu, di mana hasil rapat pada awal September itu memberlakukan penyesuaian tarif terhitung pada tanggal 12 September 2022. Sebagai pernyataan dari kita, dari organdanya, itu bang, itu yang realnya bang. Nggak ada bang, nggak ada tuslah istilah itu, nggak ada bang, nggak ada kenaikan. Tidak ada, karena di situ kita buat, kita musyawarah sama pimpinan kita di Banda Aceh pada saat itu bang, kita membuat tarif batas atas, batas bawah. Diungkapkan Junaidi, apabila ada pemilik travel akan menggunakan tarif batas atas, maka dipersilahkan dengan catatan tidak melebihi batas yang ditentukan. Ketika nanti memang orang itu memainkan tarif batas atas pada saat Lebaran, silakan saja bang, tidak ada masalah, tidak ada masalah bang. Tapi jangan melebihi tarif batas atas itu bang, melanggar ketentuan dia bang.
Seperti diketahui, tarif batas bawah Banda Aceh ke Takengon untuk non-AC Rp137.000, sedangkan batas atas Rp153.000. Sementara untuk AC, tarif batas bawah Rp170.000 dan tarif batas atas Rp204.000. Satiran, RRI Takengon melaporkan. Kapolres Aceh Tengah AKBP Nur Rahmanul Hakim dikabarkan dimutasi dan menempati jabatan baru sebagai Kabak Infolog Polda Aceh. Kasih Humas Polres Aceh Tengah Ibtu Zain Hamid dikonfirmasi RRI membenarkan jika Kapolres AKBP Nur Rahmanul Hakim dimutasi. Diungkapkan surat telegram Kapolri baru diterima dirinya pada Selasa malam 28 Maret 2023. Untuk mengganti AKBP Nur Rahmanul Hakim, kata Zain Hamid, adalah AKBP Dodi Indra Eka Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Pim Tajas Korsis Sespimen Sespim Lemdiklat Polri. Loka Pengawas Obat dan Makanan Aceh Tengah mengambil sampel makanan berbuka puasa yang dijual di kawasan kota Takengon, khususnya di Pasar Impres. Selanjutnya sampel dilakukan pengujian untuk diketahui apakah mengandung zat berbahaya atau tidak. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda POM Aceh Tengah Arif Budi menyampaikan beberapa sampel yang telah diuji secara langsung pada mobil laboratorium POM Aceh Tengah, hasilnya tidak satupun makanan maupun barang ditemukan zat berbahaya pada makanan dan minuman takjil yang beredar di masyarakat. POM masih menguji 25 sampel dari jajanan takjil yang ada di Pasar Impres Takengon, di mana hasilnya negatif, tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin B. Diungkapkan Arif, sampel diuji menggunakan mikrobiologi, tak satupun ditemukan adanya zat berbahaya. Artinya semua makanan yang beredar di masyarakat tersebut sudah memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Kegiatan pemeriksaan atau pengambilan sampel katanya merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun diadakan, terutama hari-hari besar keagamaan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tujuannya untuk memastikan para pedagang sudah menerapkan pengolahan makanan secara baik dan sesuai standar kebersihan, sehingga mutu dari makanan tersebut terjamin. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Adapun besaran zakat fitrah yang ditetapkan yaitu sebesar 3,1 liter atau 1,5 bambu ditambah 1 genggam atau tepatnya 2,8 kilo per jiwa berupa makanan pokok seperti beras. Jika dikeluarkan dengan uang, maka disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi dengan 3 kategori, yaitu kelas 1 senilai Rp40.000, kelas 2 Rp35.000, dan beras kelas 3 Rp30.000 per jiwa.